Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'ala lil futuh wal rasul. Fatawatin aswa salahil jasadi wa ruh. Wa ila hadratin nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi wa arba'in wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Allahumma a'inna bi-dhulmati wahdi wa kitabnya halaman berapa? Halaman 76 Pak ya, masih 76. Ya, saya ulang sedikit bacanya.
8 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa ahlu baiti ay dzurriyyati amanun li ummati wa idza zala ahlu baiti kana qada'u ala ummati min dhuhuril bid'ah wa ghalabatil ahwa'i wa ikhtilafil aqaidi wa dhuhurir rumi wa ghairiha wa ana amanun li ashabi fa idza dhahabtu ay mutu kana qada'u ala ashabi minal fitani wal hurubi wartidadi manirtaddu wa ikhtilafil qulubi wal jibalu amanun li ahli al-ardi wa idza dhahabat ayil jibalu kana al-qada'u ala ahli al-ardi. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du, faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ala man na'am bihi wa bi barakati umrihi wa bi kulli amin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ahlu baiti amanun li ummati wa idza zala ahlu baiti kana al-qada'u ala ummati. Dan ahli keluargaku, yaitu anak cucu keturunanku, kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, amanun li ummati, adalah sebagai pengaman bagi umatku. Ya, udah saya terangin tuh kemarin, tahun lalu, panjang lebar, siapa yang disebut keluarga aku, kata baginda Muhammad SAW. Ya, dan malahan sudah diungkapkan riwayat Imam Hakim dan mensahihkannya beliau dari Sayyidina Abi Dzar. Ya, wa huwa akhidhu bi babil Ka'bah, wa huwa akhidhu bi babil Ka'bah. Seraya Abu Dzar Al-Ghifari ini megang pintu Ka'bah sambil teriak, man arafani faqad arafani. Siapa yang kenal saya, maka dia berarti udah tahu siapa saya. Wa man ankaroni fa ana Abu Dzar. Dan siapa yang mengingkari saya, siapa yang enggak percaya sama saya, bahasanya gitu, maka biar lo tahu nih gue Abu Dzar. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari, nama aslinya Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala, yang mana beliau salah seorang as-sabiqun al-awwalun, minas-sabiqin al-awwalin, dari orang-orang yang mula-mula masuk Islam bersama baginda besar Muhammad SAW, dari suku Ghifar yang terkenal dengan suku perompak, ya, antara Mekah, ya, dan Madinah, atau yang menyatakan adalah Mekah dan Syam. Ya, jadi kalau orang mau ke Syam, Syria, itu harus lewat suatu qabilah namanya, ya, Al-Ghifar, suku Ghifar, di situ suatu qabilah. Nah, beliau bilang sambil pegang pintu Ka'bah, siapa saja yang mengenal aku, maka dia sudah tahu siapa saya. Siapa yang mengingkari aku, biar lo tahu gue Abu Dzar. Pernah teriak mengucapkan dua kalimat syahadat
ya di depan orang-orang Quraisy, di depan Ka'bah teriak, padahal Islam masih sembunyi-sembunyi ketika itu, digebukin hampir mati, ya akhirnya diselamatin, ya. Nah akhirnya masuk Islaman, dan beliau yang masukin Islam dari semua suku Ghifar, semua masuk Islam, dan Nabi perintah supaya hijrah dulu ke Madinah lebih dulu, ya. Nah itu dia. Nah, kemudian kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ala inna masala ahli baiti fikum masalu safinati nuhin min qaumi. Ketahuilah sesungguhnya perumpamaan ahli keluarga aku, kata Nabi, anak keturunanku, pada diri kalian, di tengah-tengah kalian, masalu safinati nuh, seperti perumpamaan perahunya Nabi Nuh dari kaumnya, min qaumi man raqibaha najah, siapa yang ikut perahu tersebut naik najah, selamat. Nah ini di dalam kitab Nasul Ibad Nabi menyatakan wa ahlu baiti amanun li ummati, dan ahli keluargaku, anak cucuku, amanun li ummati, sebagai pengaman bagi umatku. Ahlul baitil mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiritu. Dalam sebuah sholawat tuh gosida ada tuh, ahlul baitil mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asya lewat darajitu. Ahlul baitil mustafa tuhuri, keluarganya al mustafa, nabi yang jadi pilihan Allah, tuhuri, suci mereka. Hum amanul ardi fadzakiri, mereka adalah pengaman bumi itu, ya, bumi pengamannya adalah keluarganya bagi Nabi Muhammad SAW. Selama masih ada keluarganya Nabi, terjaga di bumi, gak bakal kiamat. Fa idza zala ahlu baiti, maka apabila hilang, kata Nabi, ya, ahlu baiti, keluarga aku, kanal qadau ala ummati, maka udah deh jadi ketetapan Allah atas umatku, ya, jadi ketetapan Allah atas umatku. Ya, maka itu kata Abu Dzar, perumpamaan, ya, ahli keluargaku, kata Nabi itu, beliau pernah bersabda, Abu Dzar nggak dengar tuh. Perumpamaan, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya perumpamaan ahli keluargaku di antara kalian adalah seperti perumpamaan kapal laut Nabi Nuh, perahu Nabi Nuh, min qaumihi, dari kaumnya. Man raqibaha najah, siapa yang naik itu kapal bakal selamat. Wa man takhallafa anha gharaqa, siapa yang enggak mau naik, menyalahinya, nggak mau ikut, ya, naik perahu tadi, maka goroko bakal tenggelam. Ya kita ikutin deh keluarganya Nabi, zuriyahnya bagi Nabi Muhammad SAW. Ya, nah ini terkait dengan dibilang keluarga, ahli keluarga aku, keturunanku, pengaman bagi umatku. Fa idza zala ahlu baiti kana qadu ala ummati, apabila hilang ahli keluargaku, anak keturunan aku, karena qada ala ummati, maka terjadilah udah ketetapan Allah Ta'ala atas umatku. Ya, banyak caranya hilang, bisa dengan meninggal dunia, bisa dengan perkawinan yang tidak sekufu, ya, dari keluarga habaib, dari keluarga, ya, sayyid, syarif, mereka perempuan-perempuan itu syarifah-syarifah, anak-anak perempuannya dinikahin dengan orang biasa, ya, dengan orang biasa, putus sudah nasabnya, bisa dengan begitu, ya. Dan udah akhir zaman deh, ya, banyak yang habaib nggak punya anak laki, ada anak perempuan. Akhirnya anak perempuannya pergaulannya nggak dijaga,
Akhirnya nikah deh sama orang-orang biasa. Atau memang udah terjerat cinta umpamanya, udah. Belum lama saya nikahin ponakan saya perempuan. Dapat seorang yang ibunya syarifah, bapaknya bukan. Tanya ibunya bangsanya apa? Al-Atas. Bapaknya orang biasa, orang Jawa atau orang mana? Nah, itu dengan cara begitu deh. Itu dengan cara begitu. Memang udah Nabi isyaratkan tuh. Maka apabila sudah hilang, habis anak keturunan aku, udah nggak ada lagi permukaan bumi ini. Bisa dengan perang. Sekarang aja kita lihat, dipertontonkan kita ya kan, antara satu Habib dengan Habib yang lainnya bertentangan. Udah zaman ini. Kita diam aja udah, jangan terpancing. Udah kita jangan terpancing jadi membenci salah seorang nih, jangan. Rekan habaib jangan udah Habib sama Habib biarin dah begitu. Bisa jadi nanti terjadi pertumpahan darah. Tuh, itu dia. Memang udah Rasulullah SAW memang udah disyaratkan. Kenapa? Karena dunia ini nggak bakal selamanya, bakal terjadi ketetapan Allah, bakal kiamat di dunia. Nah, ketika sudah ada ketetapan Allah dengan hilangnya tuh keluarga-keluarganya Nabi, hilang udah habis keluarga Nabi, terjadilah kiamat. Di antaranya apaan? Tanda-tandanya min zuhuril bid'ah, dari bermunculannya bid'ah. Bermunculannya bid'ah. Macam-macam dah. Macam-macam. Kalau bid'atin dolalatun, dalilnya begitu dulu tuh. Setiap bid'ah dolalah, dianggapnya kita sesat aja udah semua. Maksudnya bid'ah itu adalah segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi dan menyimpang, nggak ada dalam tuntunan agama. Selama masih ada dalam tuntunan agama, bukan bid'ah itu. Nah itu banyaknya bid'ah. Wa ghalabatul ahwa, dan merajalalinya hawa nafsu. Wah, sekarang Masya Allah ngeri kita. Kaum tiktokers katanya. Masya Allah, apa aja mau diupload semuanya, Masya Allah. Udah nggak ada rasa malunya, udah merajalelanya. Merebak deh al-ahwa, nafsu. Waduh, diumbar semuanya nafsu. Wa ikhtilafil aqaidi. Nah, perbedaan keyakinan macam-macam. Ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada macam-macam sekarang. Ada Wahabi, segala macam semua. Waduh, keyakinan-keyakinan. Insyaallah deh, macam-macam deh. Udah nggak ada madhab katanya. Ikut sama Nabi aja, waduh hebat banget. Kita lihat Nabi, lucu. Imam Bukhari periwayat hadis sahih. Kan ada tuh hadis sahih. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud. Kalau nggak ada hadis sahih dari Bukhari, jangan dipakai kata itu. Sekalipun itu pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hidupnya jauh lebih daripada duluan beliau ketimbang Imam Bukhari. Imam Bukhari 200-an, 300-an, malahan 200-an. Imam Syafi'i 150, meninggalnya tahun 204 Hijriah. Lucu kan? Kita yang berbahagia Imam Syafi'i, itu pendapat Imam Syafi'i. Dipetokin lagi ke orang yang dibilang wah hadis sahih Bukhari-nya ada kan, tuh kan begitu. Dipetokin lagi orang yang hidupnya belakangan, kan lucu. Imam Bukhari belajar sama Imam Malik bin Anas, sama Imam Sufyan Ats-Tsauri, sama Imam Sufyan bin Uyainah. Imam Malik adalah mufti di kota Madinah. Kemudian Imam Malik belajar sama Imam Abi Hanifah.
Imam Hanifah termasuk tabi'in, pernah belajar sama sahabat, begitu nyambung. Ya, baru deh pengumpulan hadis dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan sebagainya. Ya, Imam Syafi'i jarak generasinya cuma 2, bayangin aja, cuma beda 2. Generasi Imam Malik, Imam Abi Hanifah tuh baru ketemu sahabat. Ya, belum ada Imam Bukhari, ya nggak aja. Kan lucu. Ya, Imam Mujtahid mutlak 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, Ibn Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Saya disebut Syafi'i dari kakeknya yang kelima, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Baru murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Hanbal. Ya, kemudian dari segi akidahnya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, itu yang ikutan kita tuh. Kalau ilmu tasawufnya Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi, Imam Ghazali. Rekonya Abu Yazid Al-Bustami, atau mereka Syadziliyah Abdul Hasan Asyadzili. Itu dia. Udah kita ikutin aja deh ajaran-ajaran orang tua kita dulu, nggak usah yang sekarang-sekarang. Ya, wah, nggak usah pakai madhab. Imam Syafi'i juga manusia, mau ikutin Nabi aja langsung hadis Imam Bukhari kan lucu jadi. Lah Imam Bukhari hidupnya udah ratusan tahun dari wafatnya Imam Syafi'i, masa suruh ngikutin yang belakangan, yang enggak aja. Tentu saja Imam Syafi'i juga ilmunya dari Imam Malik dari Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah dari sahabat dari Nabi, cuma berapa generasi. Aduh, dikira kalau Imam Syafi'i berpendapat bermadhab, dikira nggak dari Nabi lagi, harus ikutin Imam Bukhari, katanya. Astagfirullahaladzim. Lah Imam Bukhari hidupnya udah ratusan tahun setelah Imam Syafi'i wafat, kan bagaimana ceritanya? Masya Allah. Udah kacau orangnya. Sama aja begini. Ya, umpamanya nih penganut Soekarnoisme, Bung Karno. Ya, ada orang yang hidup di zaman Soekarno, masih hidup sampai sekarang, Bapak itu. Yang mesti diikutin yang mana? Yang orang hidup sezaman dengan Bung Karno yang jadi segala macam semua. Oh enggak, kita harus ikutin pengikutnya ini Puan Maharani, kan jauh. Yang lebih dekat Imam Syafi'i ke Rasulullah SAW disuruh ikutin hadis yang riwayatnya Imam Bukhari. Dikira Imam Syafi'i nggak belajar hadis lagi kan, Masya Allah. Imam Syafi'i apal Muwatta yang disusun oleh Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah deh, wah udah kacau. Itu dia tuh namanya muncul bid'ah, nggak perlu pakai mazhab lagi. Ya, ada pesantren tuh di tempat kampung saya. Wah, luar biasa mewahnya tuh. Sementara pesantren kiai-kiai yang model kampung-kampung kayak kita nih begini, ya pesantrennya ala kadarnya. Oh, itu mewah. Saya pertama ketemu sama pimpinannya, iseng-iseng saya tanya torekohnya, torek kayak apaan? Wah, dia bilang kita sih pakai al-madhab yang mana aja, katanya. Bebas, kata, enggak patokan pada sesuatu. Wah, hebat banget. Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf, Allah yarhamuh, yang saya pernah dengar langsung dari lisan beliau. Saya kalau nyebut Sayyidil Walid berarti guru saya Pak Habib Abdurrahman Segaf, ayahnya Habib Ali bin Abdul Segaf. Kata beliau, aneh ngurusin satu madhab aja, madhab Syafi'i, nggak kelar-kelar sampai umur gini. Itu saat umur beliau udah 99 tahun. Ya, ini orang-orang sekarang. Ya, ada kitab Al-Mizanul Kubro yang disusun oleh Syekh Ahmad ya Syekh Sya'rani itu. Ya.
Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu ada di situ timbangan-timbangan ilmu fikih. Ya, ada 2 jilid tuh. Al-Mizanul Kubra dari mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal, ya, Imam Malik, itu ada di situ timbangannya, perbedaan-perbedaan pendapatnya. Ya, nah itu selama masih ada rujukan yang udah pakai, jangan nggak dipakai. Ya, berbeda-beda tuh, ya masing-masing pendapatnya, ya mazhabnya, semua dari baginda besar Muhammad SAW. Contoh bacaan Bismillah aja deh, Bismillahirrahmanirrahim dalam Fatihah. Ya, Imam Syafi'i mewajibkan baca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat Fatihah karena termasuk bagian surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau Imam Abu Hanifah, ya, dia hanya sunnah aja. Ya, dalam disir aja, nggak dijahar. Ya, wajib tapi nggak dijahar, disir aja, disir. Nah, kalau Imam Malik dan lagi nggak mau disir kek, mau jahar kek, nggak mesti. Maka itu di Mekah nggak ada baca Bismillah nih, nggak ada kesunahan tuh, karena menganggap Fatihah Bismillah bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Dia hanya bagian dari setiap awal surat aja. Ada sebuah riwayat, ya, Rasulullah SAW ketika menerima ayat, beliau ketika menerima firman Allah, beliau tahu tuh bahwa permulaan ayatnya itu ditandai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Setiap malaikat Jibril kasih wahyu, turun wahyu, itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau tahu bahwa oh ini awal surat yang baru. Ya terus tuh. Nah, sehingga dengan pendapat tersebut, bahwa dengan riwayat tersebut, bahwa beliau menyatakan oh Fatihah berarti awal suratnya Bismillahirrahmanirrahim, bukan bagian, hanya sebagai pengawal surat aja, penanda awal surat. Al-Baqarah setelah waladhdallin turun, ya, dimulai lagi surah Al-Baqarah namanya. Nah itu Bismillahirrahmanirrahim terus sampai, ya, qul a'udzu birabbin nas, itu semuanya ada bismillahnya awalnya itu. Menandakan bahwa untuk pemisah antara ayat yang sudah berakhir dengan ayat yang baru disela dengan kalimat, dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Imam Malik menganggap Bismillah bukan bagian. Tetap 7 ayat. Mulai ini dari mana? Dari Alhamdulillahirabbil alamin, 1 ayat. Ar-Rahmanir-Rahim ayat kedua. Maliki yaumiddin, ya, ayat ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat. Ihdinas siratal mustaqim ayat kelima. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat ke-7. Jelas tuh Pak tuh. Ya, tapi kalau Imam Syafi'i enggak, dari bismillah yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka di dalam kitab Irsyadul Ibad, Asy-Syaikh Al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, ya, itu dalam kitab Irsyadul Ibad, di situ diterangkan bahwa makruh tuh kalau kita mewakafkan antara kalimat an'amta 'alaihim dengan ghairil maghdubi 'alaihim, harusnya diwasal, disambung. Jadi harusnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak boleh siratal ladzina an'amta 'alaihim napes ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kenapa? Karena kalau diwakaf itu menandakan bahwa Imam Malik tuh Fatihah 7 ayat dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin waladdallin, itu ayat yang ke-7. Itu contoh itu aja. Ya. Enggak pakai mazhab, wah hebat banget. Ya, hebat. Itu masih bermazhab. Imam Ghazali, Imam Muhammad
Muhammad bin Al-Ghazali itu ketika disuruh diminta sama murid-muridnya suruh bikin mazhab, enggak, dia ikut mazhab Imam Syafi'i. Ya, al-ittiba khairun minal ibtida, yang ikut lebih baik daripada yang mulai. Kita mau jalan ke Surabaya, ikut aja deh sama lokomotifnya di depan, nyampe ke Surabaya. Kalau nyari jalur sendiri bisa kesasar gitu. Tuh orang naik gunung, gunung gede, gunung Pangrango, gunung Rinjani, segala macam semua. Kalau lewatin jalur yang udah biasa dilewatin orang, tak bakal nyasar kelihatan. Kalau coba buka jalur, nyasar. Nah itu. Nah ketika keluarganya Nabi sudah habis, dan kanal qadau ala ummati, yang tadinya aman nih bumi di dunia, aman tadinya, udah habis, hilang karena sebab pernikahan yang bukan sebangsa, sekufu, sekafaah, syarifah, nikah sama orang biasa, sama orang nggak punya nasab keturunan, maka habis lama-lama, udah zamannya begitu. Maka kanal qadau ala ummati, maka terjadilah ketentuan Allah, qadaunya Allah Ta'ala, ketetapan Allah Ta'ala berlaku deh ala ummati, atas umatku. Apa yang berlaku? Min zuhril bid'ah, dari munculnya macam-macam bid'ah, wa ghalabatil ahwa, dan merebaknya hawa nafsu. Waduh, sekarang ini udah. Wa ikhtilafil aqaidi, dan ikhtilafil aqaid, berbeda-bedanya akidah, keyakinan, pemahaman, macam-macam dah. Syiah tuh, waduh. Saya pernah tanya, lagi Harbo tuh pagi, saya mudzakarah ikut di tempat Habib Soleh bin Abdullah Al-Haddad Kedati. Ada Habib buat 2 minggu sekali di situ. Kita baca tuh depan Habib masing-masing. Baca terus terjemahin, ngertiin. Baca langsung musyafahah. Jadi nanya, kenapa orang pada banyak ikut Syiah? Ini sih obrolan aja. Ketika dibilang, wah, kasih duit katanya, banyak macam dijamin hidupnya, macam semua. Dulu saya pernah juga tuh, ente mau, nih, sebarin buku deh ke tempat ente, ntar ada bangunin tuh rumah majlis, kata begitu. Pernah juga saya tawarin begitu. Ikut ke Karbala, ikut begini, ntar hari Asyura, semua, wah jangan gitu. Ada lagi Wahabi begitu juga, yang nggak pakai madhab, yang begini-begini macam semua. Madhabnya madhab Muhammad bin Abdul Wahab. Ulama-ulamanya itu macam-macam, yang dipakai Albani, Ibn Baz, dan macam semua. Jangan gitu. Udah kita ikutin guru-guru kita dah. Imam Nawawi, Yahya bin Syarafuddin, tuh Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Romli, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ikutin itu. Wa zuhuri rum, dan banyaknya macam-macam peredaran minuman keras. Masya Allah, macam-macam. Wa ghairiha, dan selain itu ada yang sebutnya miras oplosan. Pada mati orang pada minum gituan tuh. Barangan aja minum gituan. Merebaknya sekarang macam-macam semua. Dibubuin macam-macam lagi. Sekarang apalagi kemarin tahun baru, wah. Jenisnya macam-macam. Bentuknya macam-macam juga. Ada yang padat, ada yang cair, ada yang macam-macam, ada yang sintetis sekarang.
Kata Nabi, syaribul khamri ka'abidil wasan wa syaribul khamri ka'abidil lata wal uzza. Orang yang minum khamar itu seperti penyembah patung, dan peminum khamar itu adalah seperti penyembah Lata dan Uzza. Patung yang paling besar tuh buat orang-orang Mekah ketika itu, Lata dan Uzza. Macam-macam patungnya, Hubal, Lata, Manat. Ada lagi Isaf, Nailah. Nah, Isaf tuh yang ada di Bukit Sofa dan Marwah tuh, Isaf, Nailah. Itu yang menyebabkan turun ayat Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Bukit Sofa dan Marwah min sya'airillah, terbilang dari syiar-syiarnya Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa huwa min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka dia munculnya dari ketakwaan hati. Masjid syiar Allah. Tadi dijelaskan tuh Inna Sofa wal Marwata, jelaskan oleh Allah, sesungguhnya Sofa dan Marwah terbilang dari syiar-syiar Allah yang harus diagungkan. Faman hajjal baita awi tamaro, siapa orang yang pergi haji awi tamaro atau sekedar umroh, fala junaha alaihi, maka enggak ada dosa bagi dia tuh yang pergi haji atau umroh, an yatawafa bihima, untuk dia tawaf bihima di keduanya tuh. Sa'i bahasa kita, bukan tawaf, keliling. Ayat tawafa, sa'i, jalan-jalan kecil sama lari antara pilar hijau sama pilar hijau tuh. Itu enggak dosa di dia tuh. Kenapa? Karena ada yang tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kita mengerjakan yang pernah dikerjakan oleh orang-orang musyrik waktu itu, zaman jahiliyah? Jadi ada sepasang kekasih namanya Isaf dan Nailah, berzina di dalam Ka'bah, dikutuk Allah Ta'ala jadi patung. Wah, dianggap keramat nih, ditaruh tuh di antara Bukit Sofa Marwah, dikelilingi sama orang-orang jahiliyah ketika itu, disembah. Sehingga ada yang nanya tuh, ini kita nggak ngikutin tradisi orang-orang zaman jahiliyah dulu. Sama kita kan sekarang maulid dibilang tradisi, tahlilan bilang orang Hindu, katanya orang Hindu bilang udah ada dari sononya begitu. 3 hari, 7 hari, 40, 100 hari itu bilang tradisi orang Hindu katanya. Masya Allah. Kita perasaan kalau hadir haul tuh ada Habib Umar bin Hafiz, ulama internasional, ada Habib Abu Bakar Al-Mashkur. Kita lihat sama semua, ada Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Ada Habib Salim As-Satiri, ulama-ulama internasional itu. Sama bawahnya sama kita. Ini kan orang sekarang lagi bid'ah-bid'ahin aja semuanya. Dan tradisi ini ternyata dari zaman dulunya udah ada tuh. Ketika mereka sa'i itu, ini kita nggak ngelakuin apa yang pernah dilakuin sama orang jahiliyah, orang musyrik zaman dulu. Kenapa? Kelilingin tuh, nyembah tadi tuh, nyembah Isaf sama Nailah tadi, disembah tuh, persembahannya. Jadi bilang, wah, ini dia nih, gitu. Dan sembah, akhirnya turun tuh ayat tuh, sebab tuh Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Nah, ini sini dikatakan orang yang minum minuman keras itu seperti orang yang nyembah patung, nyembah. Orang minum keras seperti nyembah Lata dan Uzza. Selain Lata, Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada Nailah dan Isaf. Jadi itu berrebaknya. Kemudian masyaribil khamra faqad kafara bima anzalallahu ta'ala ala anbiya'ih. Siapa orang yang minum khamar, ini dengan sebab
dunia udah semakin luar biasa, udah hancur-hancuran dah. Malahan katanya mau dilegalin. Kan pernah tuh ya, pernah gak rame tuh? Tempo hari kalau nggak bergerak kita dilegalin tuh. Maka siapa saja minum, sungguh dia sudah ingkar dengan segala sesuatu yang diturunkan Allah Ta'ala atas kepada para nabinya. Nabi 124.000 nabi. Kalau kita minum, wah itu berarti kita sudah mengingkari apa yang pernah diturunkan Allah kepada para nabinya. Wa man sallama ala syarbil khamri, maka siapa saja yang mengucapkan salam, assalamualaikum, lagi mabok, lagi dangdutan, lagi nyawer, gawatnya semua tuh. Di situ ada minuman keras, maka dia sama ausafahahu, atau berjabat tangan sama orang yang tukang minum. Ahbatullahu ta'ala amalahu arba'ina sanatan, Allah Ta'ala akan gugurkan amalan orang tersebut selama 40 tahun. Bayangin tuh. Waduh, berat. La'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa 'ashiraha wa mu'tashiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaih wa akila thamaniha. Kata Nabi, Allah melaknat orang yang minum minuman khamar. Minuman keras bahasa kita, narkoba, macam sesuatu termasuk di dalamnya. Ciu apa? Kalau lihat acara polisi ada tuh ciu, baru lihat tuh saya, oh ciu, apa itu ciu nih? Warna merah-merah itu tebar, oh ini. Allah melaknat tuh yang model begitu. Terus apa lagi? Wasyaribaha, laknat khamrnya tuh minumannya, bendanya dilaknat sama Allah Ta'ala. Terus yang mengkonsumsinya dilaknat juga sama Allah Ta'ala. Terus apa lagi? Wasaqiyaha, dan yang membawanya, pengedar, BD, wah BD, tokonya, yang bawainnya tuh, yang menyebabkan itu sampai ke situ. Wabayaha, yang penjualnya, kalau tadi perantaranya tuh, penjualnya. Wabubta'aha, pembelinya. Wa ashiraha, dan tukang peresnya, sampai kebun-kebun anggurnya dilaknat sama Allah. Haram tuh. Itu punya kebun anggur nih. Jadi di TV juga ada tuh. Kebun anggur banyak. Buat ini, buat produksi wine, buat segala macam semua. Dilaknat Allah Ta'ala. Tukang peresnya dilaknat. Wa mu'tasiraha, pemesennya. Mesen buat diperesin, dibikinin, diracik, diproduksi. Yang mesennya dilaknat, produsennya dilaknat, pemesennya dilaknat juga. Terus wahamilaha, dan pengantarnya dilaknat juga, kurir, pengantar dilaknat. Wal mahmulata ilaih, dan yang minta dianterin dilaknat juga. Wa akila samaniha, dan yang memakan harganya. Tapi Pemda punya pabrik tuh, sahamnya ada di PT Delta. Ya Allah, udah dilepas belum tuh sahamnya? Belum ya? Gak jadi dilepas. DPRD-nya gak setuju. Gubernurnya gak mau, DPRD-nya gak setuju karena menguntungkan katanya. Ya begitu deh risikonya. Pemakan harganya dilaknat Allah Ta'ala. Nah ini tanda-tanda merebaknya tuh yang model begituan. Minuman keras. Kue aja sekarang harus pakai rum tuh kue. Itu jangan sembarangan tuh beli kue. Bener gak?
buat ngembang pakai rum, najis. Kita demen banget lagi, wah enak nih kue nih, nggak tahu bikinnya pakai rum. Rum apa rum? Persen anggur, hasil fermentasi jadi minuman keras. Itu ngeri gitu. Makanan, minuman, nggak percaya coba jajalin deh. Nggak bakal bangun malam itu, nggak bakal ibadah coba. Ada teman saya, saking nggak dapat kerjanya 2 tahun berhenti kerja. Wah, terus ikut saya. Tiba-tiba kirim lamaran, alhamdulillah anak dipanggil nih, doain ya San. Bahasa kita gitu. Ntar mau interview, dikirim manu. Saya bilang, ini bukannya perusahaan bir? Iya, biarin aja. Astagfirullah. Ada perusahaan bir internasional, kan nggak apa-apa, bukan diproduksinya, ya, tapi di kantor pusatnya. Lah, saya kirim aja, ini dalil jebret. Dulu ada kawan saya, lama nggak ketemu waktu lari pagi dulu, zaman masih doyan lari pagi di Senayan. Ya, perempuan kerja di pabrik bir. Saya bilang, emang gak ada kerjaan yang lain? Saya bilang, emang suaminya kerja udah berhenti nurut sama kata saya. Ya ada satu lagi kerja, ya masih begitu. Wah, kalau kirim postingan nih, waduh lagi rapat. Dia bilang, ada masjidnya Sat di pabrik, Albir namanya. Albir itu kebajikan. Waduh, bingung juga kita. Ya Allah ya Rob, gimana tuh? Ya udah deh, ini yang Nabi bilang ketika umat zuriyahku udah habis, udah keputusan Allah Ta'ala, berlaku ketetapan Allah Ta'ala, berbaknya, jadi udah dianggap wajar udah. Ya, saya bilang jangan coba-coba lo undang khotib gue, Masya Allah. Ya, macam-macam ya sekarang dunia, Allah. Ya, ketahuan tuh ya kalau saya suka lihat acara polisi kan tuh di TV tuh ada tuh ya, gak baca semua, ya kan? Wah, digerebek warung, wah ada ini, gak baca semua gitu. Di minimarket ada minumannya terjual. Allahu Akbar. Ya, itu juga ya Allah. Saya makanya nih banyakkan istighfar bertobat ya Allah. Kenapa gaji saya dari pemerintah, dari negara? Ya, dibilang kata kawan saya, itu kenapa nggak berhenti aja? Gitu. Kata guru saya nggak boleh berhenti. Saya hasil musyawarah, jangan nggak berhenti. Dan Umar, gubernur. Kenapa? Kalau bukan orang-orang yang kayak ente pegang, ntar tambah rusak katanya. Benar. Emang itu alhamdulillah. Izin Allah 15 tahun saya udah. Di bansos tuh sekarang hampir 2 tahun nih. Ntar Februari tanggal 5 tugas saya di Kebun Baru 2 tahun nih. Aman. Lurah bisa tidur tenang. Kenapa? Kebun Baru aman, anteng bansosnya. Nggak ada berita ada pemotongan, pungli dan sebagainya. Karena saya langsung bergerak. Kalau di luar wilayah Kemensos sih saya nggak tahu, itu kan orang Kemensos saya yang jadi ini, yang jadi rujukan. Alhamdulillah sampai sekarang masih berlaku. 2022 malah bantuan-bantuan yang tadinya sembako bisa diuangin tuh bantuannya. Tadi kan sembako tuh, beras, telur, kacang hijau. Ini saya kemarin rapat di wali kota, itu bisa diuangkan, bisa ditarik tunai selama 8 bulan, isinya 200.000. Jadi kebanyakan katanya kalau belanja di agen-agen warung tertentu yang ditentuin, kok jumlahnya nggak 200.000 tuh nilainya. Itu kan di luar kewenangan saya bilang. Ternyata memang saya tanya itu berapa? Dihitung-hitung sama ibu-ibu kan tuh kayak hitung beras 10 kilo,
telur 15 biji, kacang hijau, ayam, wah ini nggak sampai 200.000. Nah karena banyaknya pengaduan begitu di masyarakat, disampaikan juga ke kementerian. Menterinya Bang Yoda dia diuji coba selama 8 bulan, dari bulan 1 sampai bulan 8 Agustus bisa tuh dicairkan sama uang. Silakan deh yang udah punya kartunya, bisa gesek di bank yang udah ditentukan, dapat uang 200.000, lumayan. Main lagi, girang. Mereka kan banyak tuh, 1, 2 banyak. Sebelum baru dapat kartu 830, kartu PPKM namanya tuh. Boleh dicairin tuh 8 bulan. Nanti bulan pertama, kedua, sampai ke 8 dalam bentuk uang. Ini saja Pak, itu sekedar informasi yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir, wa ana amanul ashabi, dan aku adalah pengaman bagi sahabat-sahabat aku. Nabi yang bilang, aku pengaman bagi sahabat-sahabatku. Fa idza dhatu, apabila aku sudah pergi, aimutu, ini mata yang mutu, bisa dibaca mutu. Tapi di Al-Quran, aidza mitna wa kunna turaban aidza lamab'utsun, mitna bisa dibaca mutu, bisa dibaca mitu. Tapi kalau dari wazan fi'il, fi'il mu'tal tuh, mata ya mutu. Mu'tal ada misal, ada naqis, ada ajwaf. Ajwaf tuh tadi tuh mata ya mutu, ai mutu, apabila aku sudah meninggal dunia, pergi, karena qadau ala ashabi, adalah ketetapan Allah Ta'ala berlaku atas sahabat-sahabat aku. Apa yang ketetapan Allah Ta'ala terhadap sahabat-sahabat Nabi ketika Nabi tinggalkan akan diterangkan pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini, wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa atina wa la tu'tina wa arubna wa ba'na. Allahumma as'aluka bihaqqi fadila biha wa baliha baliha ifta 'alaina wa auladina banatina wa talabidina wa tuladina wa narfin wa faqina wa yanfiddin wa ala ta'ala wa ala wasallim bi rahmati ya arhamar rahimin arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Minta tanda tangan dulu. Kita